Ya, Tribuners, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Mega Nugraha, jurnalis Tribun Jabar. Kali ini saya akan memandu dalam program Mata Lokal Memilih, sebuah program dari Tribun News yang akan menjangkau eh, momen-momen pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari mendatang. Nah, kali ini Tribuner, seperti sebelumnya kami mengundang salah satu kontestan pemilu legislatif di Jabar. Bukan kali ini saja, seperti kami ingin memperkenalkan sekaligus mempermudah pada para pemilih untuk eh, memudahkan atau mengenal siapa wakil yang akan mereka pilih di momen pencoblosan nanti. Seperti dari kemarin ada dari teman-teman dari PAN, Gerindra, dan lain sebagainya. Dan hari ini kami kedatangan dari teman calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Dapil 2 Jabar di Kabupaten Bandung bernama Sofia Yulinar Surahman. Oke, Ya, selamat siang Teh Rujeng Sumping atau hatur nuhun. Ibu Jabar gitu. Wilujeng siang Tribuners. Oke, Teh, ini Teteh yang ke beberapa teman dari caleg lain juga sempat datang ke sini. Tujuan kami sih ingin untuk memudahkan para pemilih milenial juga nih untuk mengenali siapa sih calon wakil mereka gitu. Sehingga ketika teman-teman pemilih datang ke TPS dia sudah punya bayangan atau paling tidak sudah mengenal. Jangan bicara soal pemilih, mungkin sudah mengenal aja dulu soal sosok yang akan mereka pilih. Nah, untuk Teh Sofi ini ada di Dapil 2 ya Teh ya. Dapil Jabar 2. DPR 2 untuk DPR RI Ya, dari PDI Perjuangan. DPR RI dari PDI Perjuangan, Dapil Jabar 2. Oke. Nah, ini tuh dari judul kita akan ngebahas soal ternyata Teh Sofi ini pernah punya misi khusus dari Ibu Megawati terkait bunga rawa di Edelweiss yang sempat viral kemarin, Ya, digeruduk oleh komunitas trail. Tapi nanti kita akan bahas dan kita akan ngebahas dulu soal siapa sih sebenarnya Teh Sofi Yulinar ini. Karena ini mengingat Dapil Jabar 2 ini kan banyak yang mengatakan Dapil Dapil Neraka. neraka gitu Teh. Ya, ya, ya. Ada DPT-nya 2.600.000 something. Mm-mm. Kursi yang akan diperebutkan sebanyak 10 kursi dan Teteh akan bersaing dengan para jawara-jawara. Para dewa ya. Dewa. ada ada Ahmad Heriawan mantan gubernur, Ya, Dadang Nasyar Dadang mantan Nasar bupati, mantan bupati. Taufik Hidayat dari Gerindra bulu tangkis, terus Dede Yusuf Mantan Wagub, mantan Dede Wagub Yusuf. gitu. Dan kemudian Teteh nomor urut sementara ini di DCS nomor Alhamdulillah di satu ya. DCS sampai hari ini masih nomor urut 1. Oke, nomor satu. Ya, Nah, Teh, mungkin sekilas introduce yourself about siapa sih di Teh Sofi ini sampai muncul di nomor satu di Dapil Neraka. Bisa perkenalan gitu. Gitu. baik, selamat siang Tribuners. Tribuners. Saya ini bisa dibilang pendatang baru di dunia politik ya, karena kalau berbicara 7 tahun lalu aja atau 8 tahun lalu mungkin perjalanan saya ini masih sebatas aktivis lingkungan lah, Oke. aktivis lingkungan yang memang ruang lingkupnya hanya di wilayah Kabupaten Bandung saja gitu. Hmm, Tapi oke. kalau berbicara mundur 5 tahun ke belakang, saat itu memang tiba-tiba saya seperti benar-benar tiba-tiba Kang Mega Oke. diceburin dalam satu Oke. situasi di mana eh, menjadi salah satu pengurus DPD Oke. PDI Perjuangan Jawa Barat Hmm, yang tanpa melewati tahapan-tahapan entah menjadi kader dulu atau menjadi pengurus dari level PAC atau DPC, tiba-tiba aja saya ditelepon oleh waktu itu Pak Sekjen ya, Pak Hasto Kristianto, kamu mau jadi pengurus. Tapi itu karena kapabilitas ya, Teh ya. Maksudnya karena ada aktivitas di lingkungan, Kalau olahraga budaya itu saya juga. kurang paham Oke. ya. Mungkin sih, baru mungkin ya perkiraan saya kan pernah menjadi caleg sebagai keterwakilan perempuan Oke. di tahun 2019. Oke, terus. Jadi saya cuma masukin data Hmm, hanya untuk memenuhi kuota perempuan. hmm, Lalu kan selayaknya masukin hmm. data kan pasti kita nulis ini tuh Oke. CV lah atau apapun itu gitu. Mungkin tercapture karena waktu itu pun saya ditelepon oleh ketua Bapilu Tapi DPP-nya yang pasti waktu ini, itu. tidak hanya soal kebetulan saja ya, Teh. Pasti Ya, ada kiprah dan kapabilitasnya Teh selama mungkin ya. ini untuk Mungkin di dunia tercapture lingkungan. oleh Oke. beliau. Jadi Pak Bambang Deha waktu itu telepon. Hmm, Ini kamu beneran mau nyalek? Iya, saya bilang. Tapi kan waktu itu belum terlalu paham. Saya ngomong apa adanya, saya hanya memenuhi kuota perempuan.
Singkat cerita saya lolos ke DCS dan lain-lain, tapi karena tidak ada niatan ya Iya, udah berlalu oke. begitu aja. Pada saat pileg saat itu selesai, lah saya ditelepon Mas Hasto, mau nggak jadi pengurus di DPD Jabar? Enggak, saya bilang. Respon pertama saya bilang saya enggak. Kita ngobrol aja deh dulu. Kamu datang aja dulu. Waktu itu saya disuruh datang ke DPD. Saya menolak. Tapi yang kedua Mas Hasto minta saya datang ke Arsilia. Begitu saya datang, saya kan nggak kenal Mas Hasto, bahkan belum pernah ketemu. Datang, dipertemukan, diperkenalkan dengan pengurus DPD yang siang itu mau dilantik. Dan saya dilantik siang itu juga, Kang Mega. Jadi buat saya ini, apa ya, kalau berbicara elemen of surprise, nih surprise banget gitu. Ini ada apa? Jadi saya menganggap itu opportunity lah. Opportunity yang cukup, mungkin mudah-mudahan saya bisa melewatinya. Saat saya duduk jadi pengurus DPD pun, belajar dari nol, bahkan dari minus mungkin. Belajar dari nol, learning by doing sampai hari ini. Saya berkiprah menjadi pengurus DPD, mendapatkan penugasan-penugasan. Dan ternyata karena mungkin pengalaman 2019 jadi membuat ternyata politik itu seru gitu. Merasakan keseruan nggak sih di dalam dinamika? 2019 belum sih, belum Oke. ngerasain apa-apa. Karena saya nggak turun ke bawah, nggak campaign, bener-bener hanya ngalir aja gitu, hanya bener-bener masukin data aja gitu. Oke. Akhirnya teh mulai tertarik dengan dunia politik, kemudian tanggung basah gue nyebur deh. Sosok yang mempengaruhi teh, mungkin orang tua gitu. Iya itu. Kebetulan saya kan punya dua figur inspiratif dalam hidup saya ya. Kebetulan dua-duanya ini dua laki-laki hebat kalau menurut saya. Ada bapak saya sendiri yang memang berkiprah cukup lama sebagai aktivis lingkungan. Ada juga mertua saya yang juga sebagai aktivis di bidang kebudayaan. Saya melihat betul bagaimana. Mohon maaf, saya potong dulu, Pak Acil Bimbo. Ya. Jadi benar, ini satu fakta terungkap bahwa Teh Sopiri ternyata menantunya Pak Acil Bimbo, budayawan, seniman yang sejauh ini concern dan istiqomah dalam bidang kebudayaan tentu saja. Dan mungkin itu juga pengaruh Pak Acil juga sangat besar karena saya kan melihat betul bagaimana perjalanan dua orang bapak saya ini bergerak berdasarkan apa ya? Berdasarkan passion, panggilan bahwa ini tuh adalah kalau bukan kita yang gerak siapa lagi. Lalu mereka dengan idealisme tingginya, saya melihat kasihan banget ya di usia yang semakin senja gitu. Perjalanan mereka cuman gini-gini aja gitu. Jadi saya merasa punya tanggung jawab moral. Mungkin udah waktunya nih saya melanjutkan perjuangan bapak-bapak ini supaya setidaknya mereka melihat hasil jerih payah mereka selama ini melalui jalur-jalur idealismenya. Ya udah deh, saya aja yang masuk gerbong gitu. Jadi supaya bisa penting ya, karena budayawan itu dia bergerak pada ruang-ruang untuk menciptakan peradaban masyarakat yang paling tidak berbudi pekerti, menjunjung tinggi moralitas gitu. Nah, ketika mereka ini sudah melewati masa puncaknya, mungkin perlu ada penerus juga mungkin ya. Perlu. Karena tingkat keberhasilan mereka itu kan harus terimplementasikan. Itu yang penting. Siapa lagi kalau bukan generasi penerusnya? Mungkin saya nih yang kebetulan dapat momentum atau dapat kesempatan melanjutkan perjuangan beliau-beliau ini. Melanjutkan tugas peradaban dari seorang budayawan Pak Acil. Insya Allah. Nah, kira-kira ketika Teteh ditugaskan nih untuk maju Teh di Jabar 2, kaget nggak Teteh? Kaget banget kan. Karena waktu saya dilantik jadi wakil ketua DPD saat itu, saya nggak pernah berpikir mau maju, apalagi mau maju ke legislatif ya. Nggak lah, saya berpikirnya gini, nggak enak nih udah dikasih tanggung jawab, duduk jadi pengurus DPD, saya mau belajar aja. Lalu setelah ini apa? Saya masih butuh belajar, nggak ada niatan apa-apa. Lalu pada saat 2 tahun lalu ada penugasan, setelah ini mau kemana Sof? Nggak kemana-mana, saya bilang gitu. Nggak, lebih baik apa yang sudah kamu lakukan, konstituen, komunitas yang sudah terjaring kan harus ada tindak lanjut, mau dibawa kemana. Saya masih berpikir nyalek dapil kecil sih sejujurnya, karena kan namanya juga pendatang baru ya. Tapi meskipun pendatang baru tidak melemahkan semangat Teteh untuk gue survive, gue bakal struggle di Jabar 2. Iya dong, harus optimis ya, dan harus percaya diri terhadap langkah-langkah. Ibaratnya kalau kata orang Sunda mah, tatapakan saya nyata Kang, jadi kenapa harus takut? Gitu. Terus
kita bicara soal visi ke depan Teteh nih di Japil Jabar 2 nih, kira-kira Teteh ke depan tuh visinya mau ngapain? Maksudnya lu punya punya passion apa sih terkait mungkin Kabupaten Bandung? Apakah melanjutkan selain melanjutkan tugas-tugas peradaban dari Pak Acil mungkin atau seperti apa? Concern utama saya lagi-lagi seperti halnya yang banyak mempengaruhi perjalanan saya belakang ini, tentu saja isu lingkungan dan budaya. Karena saya punya banyak ibaratnya bagasi nih, simpul-simpul masalah yang harus diselesaikan. Oke. Udah belanja masalah berarti Teh? Sudah. Jadi Aduh. udah ada di sini nih. Harusnya begini. Jadi udah mulai gemes nih, udah mulai ada ketertarikan. Coba nih kalau regulasinya bisa begini, coba kalau bisa didorong dengan undang-undang begini. Jadi mulai ada keterpanggilan, udah mulai ada gregetnya Seperti gitu. misalkan Teh, mungkin dari sekian banyak masalah yang ini apa Contoh yang ya? contoh? Itulah berbicara lahan kritis di Jawa Barat. Oke, lahan kritis. Lucu kan Dan dari Bandung lah zaman ya. sampai detik ini kalau berdasar data ini kan Provinsi Jawa Barat masih provinsi dengan lahan kritis tertinggi, terluas. Padahal dari zaman presiden yang mana tuh kita udah mencanangkan penghijauan setiap tahun, bahkan gubernur juga statementnya kan sekian juta pohon. Pertanyaan saya ditanam di mana dan kemana? Kenapa tidak kunjung menyelesaikan isu-isu lahan kritis ini gitu? Ini ditanam di mana? Jangan-jangan pohonnya gaib kan? Jadi itu aja. Regulasi itu aja terkait penyelesaian lahan kritis. Bandung Utara, Bandung mungkin Utara, Bandung Bandung Selatan, Selatan, Hulu Sungai Citarum gitu ya Teh. daerah aliran sungai, hulu sungai, ya hulu ke Ini juga ada tren gini Teh, bahwa saat itu di Bandung Raya, Kabupaten Bandung itu ada tren pergeseran mobilisasi urbanisasi. Ketika orang kota Bandung sudah bertambah, dia sedangkan hunian juga sudah terbatas. Sehingga mereka lari mencari perumahan di Kabupaten Bandung. Sehingga itu kan meniscayakan pengalih fungsian lahan alih gitu. fungsi. Nah, itu juga mungkin bagian dari Tentu, kekhawatiran Teteh juga. sangat. Kalau berbicara alih fungsi, lagi-lagi concern saya terhadap petani yang selama ini selalu menjadi objek penderita sebagai pelaku alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan menjadi kawasan pertanian. Iya. Kalau boleh saya soroti wilayah Bandung Barat, itu kan Oh, di Bandung dianggap Barat juga dapilnya ya Teh? ya, Oke, ya. Bandung Barat juga. Itu kan dianggap petani ini pelaku alih fungsi hutan. Padahal Kang, kalau kita lihat kepemilikannya, Bandung Barat ini didominasi lahan-lahan milik negara. Oke. HGB gitu HGB. ya. Petani itu siapa? Buruh tani. Lalu siapa yang harus disalahkan? Apakah petani atau pemilik lahannya? Kalau memang terjadi kerusakan alih fungsi hutan menjadi kawasan pertanian, apakah petani sebagai penggarap atau pemilik? Ya, logika berpikirnya arahnya ke sana. Gitu. Jadi itu yang bikin saya ini kalau regulasinya dibenerin harusnya ada minimal kita bisa mengurai permasalahan-permasalahan kecil dulu deh sebelum ke permasalahan yang lebih masif. Karena lingkungan itu masif ya Teh. Maksudnya lingkungan itu tidak hanya bicara hari ini doang ya Teh. Betul. Mungkin bicara sampai ke anak cucu juga gitu. Penyelamatan lingkungan hari ini artinya kita menyiapkan lingkungan terbaik buat anak cucu kita di masa yang akan datang. Itu. Buat anak. Oh iya Teh, saya juga ada fakta. Teteh kan ibunda Teh Zara juga. Ini bicara soal depan lingkungan ya. Bagaimana kita menyiapkan lingkungan saat ini untuk bagaimana anak-anak kita ke depan bisa hidup nyaman dengan lingkungan yang mendukung. Nah, kebetulan Teh Zara ini juga turut melahirkan dan membesarkan Teh Zara Adisti. Mungkin itu juga satu kebanggaan mungkin Teh. Ya, pencapaian yang paling membanggakan sebagai seorang ibu mungkin bisa melahirkan, membesarkan anak-anak saya. Yang kebetulan saya ibu 4 orang anak. Oke. 4 orang anak, 2 orang yang sudah masuk usia pemilih pemula mungkin ya. Yang sulung udah 22 tahun, nomor 2 masuk 20 tahun. Dan mereka sudah mandiri. Yang sulung 22 tahun? Yang bungsu berarti? Sulung paling besar. Paling besar, oke. Nomor 2 nya di dunia entertain juga. Oh iya. Sebagai satu lagi Teh, karena mungkin saya bukan Gense, jadi kadang-kadang mohon maaf gitu. Yang dulu jadi entertain juga ya. Belum ini dunia modern. Hari ini kuliah di jurusan perfilman salah satu universitas milik Kompas sih universitasnya. Media Nusantara. Iya, betul. Yang nomor 2 memang lebih aktif di depan layar sebagai pelaku seni lah, aktor di beberapa
film series yang memang hari ini sedang tayang di Indonesia. Oke. Kebanggaan terbesar saya adalah bisa membesarkan Mm, dua anak di usia muda, sudah berhasil mm, secara karya mm. dan sudah mandiri secara Ini finansial. menarik juga. Ini juga terkait soal kebijakan berkesinambungan soal apa menikah muda ya. Ini Mm. umur berapa tahun dah? Saya 24 tahun udah nikah. Nah, Gak 24 muda-muda tahun. amat. Ya, paling tidak ini gambaran lah kalau kalau teman-teman Tribuners menikah muda, maka di usia sekarang nanti 44 4. sudah bisa lu kayak berteman dengan anak kayak gitu. Betul, betul. Gitu. Mungkin ini juga penting untuk apa namanya? Untuk masa depan generasi muda kita ke depan. Ini berkaitan juga dengan soal stunting mungkin juga teh, soal Ya, masa tumbuh kembang anak. ya. Itu berbagi sedikit cerita aja teh dari teteh yang sudah sukses menikah muda terus kemudian bisa friendly, bisa punya anak, punya mandiri. Apa mungkin triknya? Kalau tips dan trik menikah muda tuh sebenarnya nggak ada, karena pernikahan yang tidak pernah Oke. direncanakan. Karena situasinya aja, waktu itu saya udah lulus kuliah, suami Oke. saya udah lulus kuliah, karena ada satu momen di mana salah satu pergi kuliah ke tempat Oke. lainnya, udah deh nikah gitu Akhirnya nikah kan, muda. nikah muda. Dan belum berencana punya anak, tahu-tahu dikasih hamil duluan. Oke. Nggak berencana punya anak kedua, tahu-tahu hamil lagi Oke. gitu. Karena selisihnya cuma beda setahun kan, anak saya nomor 1 dan nomor 2. Dan per hari itu perjuangan dimulai. Oke, and the life start begin. Oke. Ya udah ngalir aja sih Kang. Tapi alhamdulillah saya beruntung dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang suportif banget. Dari keluarga suami, dari keluarga saya. Mendukung penuh bagaimana menjalani keluarga kecil yang tidak mudah ini. Tapi kami belajar adaptif Itu lah pasti berjalan. masa-masa sulit ya. Karena mungkin bagi orang anak muda menikah muda juga mungkin jadi putusan besar juga ya. Karena Ya, ini berkaitan dengan soal finansial, soal mental juga. ya, Tapi toh akhirnya nanti bisa membuktikan. bisa Gitu. melewatinya lagi-lagi dukungan penuh keluarga besar ya, dari keluarga saya maupun keluarga Ini suami. teh buat Tribuners juga yang mau menimbang-nimbang teh soal nikah muda. Ini loh gue udah enak kok sekarang gitu. Mm-mm. Penting untuk menikah muda teh. Menikah muda itu penting bagi mereka yang sudah siap secara mental maupun finansial. Kenapa mental itu yang utama? Karena eh, bukan finansial sebenarnya bukan masalah utama ya, Oke. walaupun itu hal penting. Mm-mm. Tapi kesiapan mental dan kesiapan menghadapi ego, karena kan usia usia muda itu yang menikah itu egonya masih Ya. tinggi. Kalau kalian sudah siap menurunkan ego kalian, mengedepankan kewajiban daripada hak, saya yakin kalian bisa berhasil. Oke. Itu sih Kang Oke. tipsnya. Sip. Karena kan ibu muda tuh sekarang, gue nggak bisa main ngurus anak, Iya, iya, suami iya. gue begini, anak-anak sekarang kan begitu, sehingga keputusan-keputusan menjadi prematur, menjadi cepat frustasi dan lebih cepat memutuskan untuk selesai. Nah itu sih yang Oke. saya kurang. Berarti kalian belum siap secara mental. Oke. Enaknya teh, itu kan perjuangannya nih enaknya nih nikah muda di usia sekarang. Jadi kayak dengan anak kayak teman gitu. Saya merasa tidak terlalu ada gap besar, gap yang terlalu jauh bagaimana saya harus menjalin komunikasi dengan anak-anak saya. Karena memang butuh gimana ya? Butuh menurunkan frekuensi supaya kita ada di frekuensi yang Oke. sama. Suka lucu aja sih Kang Mega, kadang gini. Kadang kan saya berkomunikasi itu menempatkan saya ini sebagai teman, kadang sebagai sahabat, teman curhat. Tapi di momen tertentu ya saya ibu kamu. Oke. Jadi harus tahu gitu. Kadang harus siap juga kalau diperlakukan anak-anak sekarang kan, maaf ya, kadang suka seenaknya ya. Selonong boy. Iya, iya, iya. Tahu apa sih mama? Nah, Oke. model bahasa begitu. Kalau orang tua dulu kan tuh sopan gitu ya. Kita harus siap. Karena Oke. emang trennya seperti itu ya. Iya, harus sedikit ada di frekuensi yang sama, nurunin dulu deh ego kita Oke. sebagai orang tua. Dan alhamdulillah sih sejauh ini saya bisa berbagi cerita apapun tanpa ada batasan. Begitupun anak-anak saya tidak pernah takut bercerita walaupun mereka ada di posisi yang salah, apalagi mereka ada di posisi sulit. Oke. Nah, itulah salah satu keuntungan menikah muda. Sukses kan apa bukan keuntungan. Goalnya menikah muda tuh salah satu mungkin itu seperti itu ya. Goalnya.
Iya. Jadi kita ngerasa dengan anak seperti ngerasa bisa berteman. Heeh, Gitu. betul. Oke. Kita meski kita ngobrol dengan caleg, kita nggak ngomongin yang soal politik dan Iya, apa juga. Kita santai juga ngomongin aja. parenting juga karena penting. Karena saat Parenting ini penting mungkin ya. banyak banyak tribuners yang masih muda untuk bimbang untuk memutuskan apakah gue nikah muda atau enggak gitu. Nah, ngomong-ngomong kan teteh anak tuh sekarang Gen Z banget lah ya teh Ya. gitu. Terus dihadapkan pada teteh yang mau masuk dunia politik. Mm-mm. Sering diskusi dong, lu Gen Z menatap peralihan kekuasaan ini seperti apa gitu. Ya. Ini menarik ya, karena menurut saya ini kan tuh seperti yang saya sampaikan, komunikasi saya dengan anak saya ini tidak cukup panjang. Jadi kami ini terbiasa sharing apapun. Jadi termasuk pada saat saya nyebur ke dunia politik, saya berbagi cerita. Jadi anak-anak saya ini tahu betul, paham betul apa yang sedang saya jalani, apa yang sedang saya hadapi, dan apa target saya ke depan. Oke. Berhasil. Saya berhasil gitu. Diskusi 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 panjang. politik, Iya, bahkan politisi dan pada Gen Z ya nyambung. betul. Termasuk bagaimana pada saat saya harus memutuskan ambil challenge untuk nyalek apa enggak. Kita diskusi. Diskusi dulu. Diskusi, ya. Ketika ada diskusi pasti nolak dong, lu ngapain sih mah? Pasti. Itu Komunikasi berat. terjalin. Komunikasi terjalin. Debat argue ada lah. Tapi ya akhirnya kan menemukan titik temu. Karena saya tidak mungkin sejauh ini tanpa restu keluarga, suami, dan anak-anak saya. Oke. Gitu kan. Ada pendidikan politik juga. Ini pendidikan politik penting. Jadi antara orang tua dan anak juga terlepas dari tes Sofi caleg gitu. Dan pendidikan politik juga penting soal kenapa sih kamu Gen Z harus ikut terlibat dalam pemilihan. Itu juga salah satu hal yang penting. Pendidikan politik dalam keluarga Ya, itu juga mungkin ya. hal yang dilakukan kata. Pendidikan Penting. politik dalam keluarga. Pendidikan politik, kaderisasi politik pertama saya adalah keluarga saya. Oke, kalau dulu. Karena buat saya mungkin saya akan mengevaluasi diri saya besar-besaran atau saya menganggap diri saya nggak berhasil. Kalau saya tidak berhasil menyamakan political view setidaknya saya dan anak saya, atau pilihan yang sama terhadap figur, ya sekarang kan yang lagi rame, yang lagi hot ini presiden ya. Iya. Ya harus sama dulu dong. Debat nggak teh? Debat nggak tuh? Cara yang Ada dan satu lagi. perdebatan, tapi pada akhirnya kami berhasil menyamakan visi misi. Ini penting. Ini debat. Jokowi atau Ganjar atau Prabowo? Debatnya sengit nggak sih teh? Sengit, Oke. ya, bahkan cair, dinamis Oke. ya. Ya akhirnya insya Allah political view kita sama, pandangan politik kita sama, termasuk pilihan calon presiden kita pun sama. Oke. Buat saya itu keberhasilan. Mana mungkin ibu dan anak beda Iya. pilihan politik atau beda pilihan presiden. Ini pasti ada yang salah nih kalau ada yang kayak gini. Tapi paling ini bocoran deh, mungkin teh Zara ini kan Gen Z banget, terus dia nyambung sefrekuensi dengan yang sosok visi imajinasi dia tentang pemimpin itu yang mana dari tiga? Ya pasti sama dengan pilihan ibunya Oke, dong, masih Bapak disebut rambut ya. putih itu. Oke, itu. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya adalah kebahasan yang saya tunggu-tunggu soal katanya nih teh Ibu Megawati tuh yang ketua umum yang menurut banyak orang itu untouchable. Ya. Sisi udah siapa sih yang bisa sedekat dengan Megawati? Mungkin dengan ketua umum partai lain kita bisa ngeliat di medsosnya. Kalau Megawati kan nggak ada medsos kalau nggak salah ya Nggak teh, ada. gitu. Ya. Nah itu katanya Megawati menugaskan Teteh untuk ngambil bunga rawa Edelweiss di Ranca Bali yang dulu sempat viral. Ranca Upas. Ranca Upas. Emang sedetail itu Megawati sampai nyuruh kayak gitu teh? Betul. Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri memang sangat concern terhadap apapun yang berkaitan dengan flora, dengan lingkungan, apalagi kalau hal yang viral terkait isu lingkungan. Waktu viral itu kan yang di capture media itu kan perusakan bunga rawa, bunga endemik, petani yang akan menguprit saat itu kan yang viral, petani yang marah-marah karena lahannya rusak. Hal begitu itu tidak pernah menjadi hal kecil buat Ibu Mega. Maksud saya kok tahu gitu deh, bisa viral Bu Mega. Bu Mega ini sangat perhatian dengan media sosial. Oke. Ini sangat fakta concern. baru. Ya, sangat concern dengan media sosial. Beliau memahami apa-apa yang viral, bahkan tidak terkait bunga rawa aja tuh. Oke. Tempo hari ada Mak Nah yang dari Pangandaran Ya, juga tuh, mana ya. yang terbiasa memasak dari
apa yang dia punya di sekitarnya gitu kan. Ibu suka banget hal-hal yang Oke. bersifat mengangkat Dicari, kearifan lokal. dicari juga. Dicari dan ketemu. Lah, itu kan nggak tahu kita. Lah udah punya acara sendiri di salah Oke, satu stasiun TV iya. swasta manahnya. Oke. Nah, Teteh cerita gimana soal itu? Gimana ceritanya Ibu Mega Hmm. ngontak Teteh atau gimana? Jadi waktu itu karena saya ini kan dikenal sebagai seseorang kalau di Jawa Barat ngomongin nanam pohon, ngomongin Mm, lahan kritis pasti Sofi gitu. Oke. Jadi waktu ada kejadian itu, Mas Hasto telepon saya. Mm, Sofi, ibu ada concern terkait mm, apa yang sedang viral terkait bunga mm, rawa. Baik, siap Mas. Kamu bisa nggak untuk memenuhi apa yang ibu harapkan? Apa itu Mas perintahnya? Ibu mau tahu apa masalahnya, mm, apa yang terjadi, situasi mm, terkini, dan kalau bisa bunga rawanya kan mm. katanya langka. Iya. Ibu mau coba ikut membudidayakan. Kamu bawa sampelnya, bawa pulang. Oke. Bisa sampai di Teku Umar sore ini juga. Oh, Siap. hari satu Namanya hari. perintah, Nah, ya. Ya udah saya jalankan, Kang Mega waktu itu saya jalankan, saya langsung menuju mm, lokasi. mm, Waktu saya sampaikan, saya juga mm, koordinasi dengan Ketua DPD. mm. Waktu saya sampai ke lokasi itu jajaran perhutani udah lengkap. Oke. Lalu saya sampaikan niat dan tujuan saya ke lokasi. Ada di Instagram saya tuh, saya ketemu langsung dengan Mang Oh, Uprit. oke. Ternyata itu saya H+2 Mm, atau +3 kejadian mm. ya. Sudah ada pertolongan pertama terhadap lahan yang dirusak. Oke. Jadi saya laporkan sebenar-benarnya. Foto situasi kondisi, saya berbincang dengan petaninya, saya bawa sampel bunga rawanya. Ya mudah-mudahan ke depan ada hasil penelitian lebih mengakar dari Oke. BRIN terkait bunga rawa tersebut yang Itu, kadang orang menyebutnya Edelweiss, tapi iya. bukan Edelweiss. Oh, oke. Tapi karakternya memang Mirip. menyerupai Edelweiss, tapi Hmm, bukan Edelweiss, lebih tepatnya bunga rawa bunga aja. rawa. Dan Ya. terbilang langka emang juga. Dibilang langka sebetulnya enggak juga karena habitat ini bisa tumbuh selama Hmm, ada di ketinggian yang sama Oke. dengan Ranca Upas, Hmm, MDPL sekian, iya. dan selama medianya ada rawa, media tanahnya Oke. Oh, bisa kalau tumbuh. Katanya sih di pegunungan Papandayan juga ada oke, ya ya bunga Pandayan. tersebut. Dan itu Teteh langsung mengambil ke Megawati langsung diserahkan. Ya, langsung saya ambil, Hmm, saya bawa dengan ember. Hari hmm, itu juga saya pulang, saya hmm. antar ke rumahnya Oke. ibu di Teku Umar. Teguh Umar. Teku Dari Umar Bandung langsung hari itu juga. langsung. Saya baru tahu Namanya ternyata Bu petugas Megawati itu kok sedetail itu ya. detail banget Heeh. dan Enak. sangat memberikan perhatian Hmm, penuh terhadap apapun terkait isu-isu lingkungan, hmm, isu-isu tanaman hmm, langka, hmm. sangat menjadi ini tidak pernah memandang kecil. Itu buat Oke. ibu itu suatu hal yang besar gitu. Oke. Padahal Megawati tahu dari mana ya? Kan aku juga nggak punya ya Bu ya, tapi tahu gitu ya. Iya, kalau semua yang viral ibu Oh, tahu. dia tahu. Itu saya baru itu mungkin juga teman-teman juga mungkin pada tahu kalau Megawati ternyata ya namanya ibu-ibu ya teh ya mampai gitu kan. Ya Iya, gitu. iya, iya, iya. Gitu. Dan itu jadi pengalaman yang seru dong buat teh ya. Wah, pengalaman tidak terlupakan. Makanya tidak ada kata nanti, saya langsung gaspol hari itu dan saya selesaikan penugasan saya hari itu juga. Nah, balik lagi ke pencalegan teh. Nanti kalau udah terpilih nih di dapil neraka itu kira mau target komisi berapa ya teh? Mungkin saya pengennya komisi 4 ya kalau Oh, pertanian. diperkenankan. Pertanian, lingkungan. Lingkungan. Karena kalau berbicara isu masalah, saya punya Oke. banyak banget gitu masalah terkait regulasi yang ingin saya benahi di bidang lingkungan khususnya di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Kalaupun tidak, mungkin saya bisa di divisi komisi yang berkaitan dengan budaya. Oh, semua isu Bagaimana pendidikan. penugasannya aja deh. Oke. Tapi sejauh ini teh fokus memang di lingkungan ya teh. Lingkungan dan budaya. Oke. Nah, teh ini di Kabupaten Bandung ini kan ada isu klasik dan lama juga yang soal pemekaran Bandung Timur nih teh. Itu dari beberapa periode pemilu emang belum berhasil. Kira teh saya sih nggak nanya teteh setuju atau enggak, paling tidak teteh visi apa tentang Bandung Timur ini seperti apa? Ya, saya sepakat ya. Saya Oke, nggak ngomongin sepakat setuju berarti. apa Oke. enggak ya. Karena butuh penelaahan atau penelitian atau kajian yang lebih mendalam. Lagi-lagi visi saya, point of view saya itu adalah ke ranah lingkungannya. Karena namanya pengembangan, otomatis kan akan ada pembangunan infrastruktur ya. Infrastrukturnya akan ada pembangunan jalan atau apapun itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah ada beberapa ruas-ruas di lingkungan wilayah Bandung Timur
sebutlah patahan Lembang, Hmm. itu kan di mana di situ tidak boleh ada pembangunan, Oke. tidak boleh ada pengembangan dalam bentuk apapun. Jadi juga terkait kalau ada pembangunan ini kan otomatis harus ada penggantian nih. Sebutlah AMDAL-nya Iya. atau lahan hutan penggantinya. Itunya dulu deh, Oke. siap nggak gitu. Oke. Kalau sekiranya masalah itu tidak bisa diselesaikan, perlahan aja deh. Jadi tidak usah buru-buru Nggak usah buru-buru. pemekaran Bandung Timur. Jadi ojo ke susu. Oke. Karena contoh Bandung Barat juga pemekarannya lambat juga, maksudnya setelah Bandung Barat mekar jadi kabupaten tersendiri, ya kan pembangunan juga lambat. Mungkin contoh Bandung Barat jadi cerminan kali gitu ya Teh. Betul. Ya, Oke. kita harus belajar banyak dan mengevaluasi terkait pengembangan Bandung Barat itu sendiri. Jadi jangan hanya orientasinya melulu ke arah pendapatan anggaran daerahnya saja, tapi ada hal-hal penting terkait, sebutlah jangan mengabaikan kaidah-kaidah konservasi, Kang. Saya yakin akan ada serapan air yang terganggu, akan ada wilayah-wilayah yang seharusnya tidak dilakukan pembangunan tapi justru dilakukan. Jadi kaidah-kaidah konservasi terdepan dulu deh yang menjadi acuannya. Iya. Nah Teh, ini soal kampanye kan mulai bulan depan nih Teh. Kira-kira kita bicara demokrasi, soal pemilu itu kan partisipasi paling yang menentukan demokrasi itu kan sejauh mana tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Ya, Ternyata ada ajakan kepada Gen Z, generasi milenial sangat. apa ini. Karena kan kalau data di KPU itu data milenial itu 11 juta pemilih, Ya, 11 juta dan Gen Z 7 juta. Itu kan jumlah yang sangat banyak. ya, Dan di Bandung Barat dan Kabupaten Bandung itu 50%-nya milenial semua dan Gen ya, Z ya, ya. gitu. Nah, Saya sih perlahan tapi pasti hmm, sangat ya berusaha mengambil ranah-ranah milenial dan Gen Z, hmm, berusaha menyampaikan, mendeliver informasi bahwa suara Gen Z akan menentukan nasib bangsa ke depan. hmm, Pelan-pelan, tapi oke. memang bahasanya atau kemasannya memang yang harus bisa dipahami oleh mereka ya. Jadi nggak bisa dengan bahasa-bahasa yang terlalu kaku atau cara-cara yang konvensional. Sampai detik ini masih pendekatannya melalui ya langkah-langkah kecil lah, Oke. pelatihan-pelatihan, pemahaman-pemahaman yang melibatkan Karang Taruna. Jadi tidak lagi target saya itu tidak lagi pemilih-pemilih yang usia dewasa, tapi sasaran saya itu lebih ke pengkaderan Karang-Karang Taruna untuk Oke. memberikan workshop-workshop sederhana, entah Nggak bicara itu politik ya Teh ya? Nggak bicara politik. enggak. Nggak, tapi bicara Kalau kita langsung masuk ngomongin politik, nggak mereka masuk. mungkin bubar jalan. Contoh anak-anak juga mungkin gitu ya dari awal ya. Ngomongin politik langsung, wih ngapain beneran. Ketika, Kebetulan enggak oh sih, enggak belum juga, pernah belum sampai ke pernah. arah sana, jadi tidak ada resistensi. Oke. Jadi biasanya saya datang ketemu Karang Taruna itu komunikasi, ngobrol dulu, pendekatan dulu, menggali apa yang mereka inginkan. Oke. Dan ternyata sebenarnya nggak sederhana ya, karena hari ini lagi masanya medsos, kadang-kadang mereka cuma pengen pelatihan bagaimana menjadi seorang Kreator. menjadi seorang Oke. konten kreator. Oke. Oke, yuk kita bikin pelatihan 3 jam jago konten Oke. misalkan. Itu sering kayak gitu ya Teh? Ada lah kegiatan-kegiatan kecil. Lalu Teh di sini kita lagi bantu sampah nih, bagaimana sampah di lingkungan RT karena kan kemarin sempat ada fenomena susah tuh buang sampah. Jadi kita Karang Taruna mau nggak belajar gimana mengolah sampah gitu, pilah sampah, mau. Nah, Oke. saya biasanya masuk dari mereka harus merasakan ada manfaat, ada bonding dulu nih, ada komunikasi dua arah. Barulah setelah itu mereka akan melihat sendiri. Jadi nggak bisa hard selling Kang Oke. Mega. Kita mesti soft banget masuknya. Ada bonding dulu, ada keterikatan dulu, barulah nanti mereka akan menentukan pilihannya. Saya pikir itu. Kalau di awal kita udah ngomongin pilihan A, B, C, D, mungkin itu tidak akan jadi hal yang menarik buat Gen Z ya. Oke, Tribuners, gitu kurang lebih karena kita ini programnya kan mengenalkan. Kita menggali seberapa jauh si kontestan ini menguasai isu-isu yang dimiliki, terus kemudian sejauh mana kontestan ini bisa mengenali daerah pemilihannya masing-masing. Nanti ketika bicara Kabupaten Bandung, pertanyaan terakhir, apa yang terbenak dalam Teteh? Bandung Barat. Berbicara kabupaten dan Bandung Barat, saya pikir yang paling utama harus dilakukan adalah sinergitas dan kolaborasi semua
aspek maupun kalangan yang mempunyai visi dan misi yang sama dulu. Karena untuk mewujudkan hal besar itu kita butuh kerja bersama. Kita butuh kolaborasi dan sinergi yang menyamakan frekuensi lah untuk menuju Kabupaten Bandung dan Bandung Barat menjadi lebih baik. Sesederhana itu sih Kang Mega. Oke, sederhana itu. Ah, Closing statement dari Teteh terakhir. waduh, closing statement apa ya? Jangan pilih saya, karena nggak boleh. Oh Belum masa enggak, kampanye. itu namanya hard selling. Jadi, oke. Closing statement saya untuk Tribuners, Gen Z, para pemilih pemula, suara kalian akan menentukan masa depan bangsa ini. Jangan lupa untuk mulai berpihak pada apapun itu sesuai dengan visi, misi maupun ideologi yang ada di benak kalian. Oke, Teh Sofi atau Daun Besar sudah bisa datang ke sini dan mudah-mudahan ini juga membantu para pemilih untuk mengenali para calegnya. Dan kami juga dari program Mata Lokal Memilih tidak akan berhenti untuk memperkenalkan teman-teman kontestan lain supaya para pemilih itu tidak membeli kucing, ibaratnya tidak membeli kucing dalam karung. Mereka minimal tahu soal memutuskan untuk beli atau tidak ya belakangan. Yang penting tahu dulu. Ini adalah calon-calon wakil rakyat yang akan saya pilih di 2024 nanti. Oke, Tribuners, sampai ketemu lagi dengan saya di kesempatan lain dan dengan kontestan lain yang akan hadir. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.